dan Bang Rasman sebagai terdakwa. Kenapa kami datang? Karena kami tahu, ya, kami mendapatkan info dari teman-teman wartawan, juga dari teman-teman pengacara, bahwa persidangan atas dugaan kasus pencemaran nama baik, ya, yang melibatkan Bang Hotman dan Bang Rasman itu dari awal, semenjak awal itu terbuka untuk umum dan diliput oleh media, teman-teman wartawan. Sehingga persidangan itu ke-1, ke-2, ke-3 itu semua berjalan dengan terbuka dan diliput oleh media. Maka saya sama istri saya tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana argumentasi hukum, bagaimana pembelaan Bang Rasman dan tim kuasa hukumnya sebagai terdakwa, dan bagaimana Bang Hotman sebagai korban menguliti si terdakwa, dalam hal ini Bang Rasman. Namun apa yang saya lihat itu mengecewakan, ya. Tiba-tiba sidang dimulai, lalu hakim ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan tidak boleh diliput oleh media. Di sini saya langsung kecewa gitu, maksudnya, karena kami pun yang sebagai penonton juga diminta untuk keluar dari ruang persidangan. Namun demikian, yang saya sangat juga sayangkan, kenapa Bang Hotman tidak langsung mengajukan keberatan? Harusnya seorang korban itu, ya, mengajukan sidang terbuka. Untuk apa? Untuk supaya, ya, si korban bisa bersaksi, bisa kalau bahasa sosmednya bisa bisa menguliti si terdakwa, bisa membongkar semua perilaku negatifnya si terdakwa, ya ini Bang Rasman, gitu loh. Kalau saya jadi korban, pasti saya akan keberatan, Yang Mulia. Saya minta sidangnya tetap sidang terbuka, ya, supaya perilaku atau apa yang diperbuat oleh terdakwa itu bisa terlihat oleh publik. Pastinya saya akan melakukan hal itu. Saya kalau sebagai korban, saya akan keberatan kalau sidang tertutup untuk umum dan tertutup oleh untuk media. Saya pasti akan keberatan. Karena itulah momen saya bisa menguliti para pengacara terdakwa dan terdakwanya. Disitulah momennya saya bisa menunjukkan bukti-bukti kepada publik, gitu loh. Nah, jadi keributan itu awalnya, ya, dikarenakan keberatannya Bang Rasman dan tim kuasa hukumnya. Kenapa ditutup sidangnya? Nah, yang saya heran kenapa Bang Hotman juga nggak keberatan, harusnya ikut keberatan. Biar terbuka semua, biar transparan semua, bisa dilihat publik. Bang Rasman bersama tim kuasa hukumnya mengajukan keberatan kenapa sidang tertutup dan minta sidangnya dibuka. Nah, dari situlah kericuhan-keributan dimulai. Ya, yang jujur, saya sama istri saya sebagai sebagai penonton yang datang ke situ, bukan pendukung Bang Rasman atau Bang Hotman, kecewa gitu loh. Yang kami mau lihat ini persidangan. Yang kami mau lihat ini sehebat apa mereka berdua ketika beradu di muka persidangan. Kita lihat fakta persidangan seperti apa. Jadi kan bisa kelihatan tuh siapa yang nggak bener, siapa yang berbuat apa gitu loh. Harusnya seperti itu gitu loh. Itu yang saya harapkan. Cuman sangat saya sayangkan malah jadi gaduh, jadi ribut, jadi nggak keruan-keruan lah gitu loh. Ayunda, ini siapa ya? Loh, Ayunda memang nggak bisa baca. Ini masuk ke roomnya siapa Ayunda? Kok pakai nanya ini siapa? Kalau Ayunda belum kenal, perkenalkan, nama saya Sunan Kalijaga. Saya ini seorang pengacara yang kebetulan melihat, ya, peristiwa secara langsung dan live pada saat ribut-ributnya para pengacara senior. Ya, Ayunda. Atau kalau Ayunda belum paham, belum tahu saya, bisa lihat di Google. Monggo silahkan.
Bang Sunan, info ijazah Bang Firdaus. Nah, kalau soal itu, terima kasih Mas Gilang. Soal itu saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak mengerti. Saya bukan yang berkapasitas untuk menyampaikan soal itu. Terima kasih Liana. Gimana caranya Bang supaya bisa membereskan masalah warisan yang adil? Ya, Aldo Muhammad. Warisan yang adil itu nomor satu kan sudah ada ya ketetapan warisnya, dan tergantung diambil dari hukum mana. Kalau hukum Islam, kompilasi Islam itu sudah ada diatur laki berapa persen, perempuan berapa persen, terus istri atau suami yang ditinggalkan almarhum itu berapa persen sudah diatur. Jadi mudah, sudah ada panduannya gitu loh. Kalau bicara adil ya ikuti panduannya, adil atau bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Ya, Mas Tommy Herdiansah. Ya, alhamdulillah sehat. Sukabumi gimana? Semua Sukabumi ya udah kembali pulih ya Sukabumi ya. Oh, halo Zoya, apa kabar? Apa kabar? Iya, jadi saya kepingin betul-betul ya besok sidang tanggal 20 Februari 2025 itu saya kepingin sidangnya terbuka lah gitu loh, biar kita semua nih masyarakat, netizen ya bisa melihat kebenaran fakta-fakta, dan korban juga bisa dalam hal ini Bang Hotman sebagai korban bisa menyampaikan semua segala mungkin saja perbuatan negatif dari Bang Rasman, tapi tentunya secara hukum loh ya, bukan secara opini publik. Ingat, kalau bicara hukum itu nggak bicara opini publik, bicaranya fakta, data, dan alat bukti serta kesaksian gitu. Jadi saya sangat berharap nih besok tanggal 20 kita semua masyarakat Indonesia bisa menyaksikan ya dengan transparan seperti apa jalannya persidangan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Bang Hotman dan Bang Rasman. Karena ini akan seru sekali ketika kita bisa melihat mereka berdua ya, bukan beradu akting, tapi beradu ilmu hukum di meja persidangan, di meja hijau. Bang Hotman sebagai korban ya menyajikan bukti-bukti bersama jaksanya, penuntut umum, dan begitu juga Bang Rasman bersama tim kuasa hukumnya melakukan pembelaan. Di situ pasti akan seru. Kita akan bisa lihat seperti apa perilaku mereka gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Bang Hotman nih ya, Bang Hotman, saya dukung Bang Hotman untuk mengajukan sidang terbuka untuk umum dan diliput media. Kenapa? Biar Bang Hotman bisa bongkar, bisa kuliti si terdakwa ya, gitu loh. Jangan cuma di sosial media doang Bang, gitu loh. Bang Hotman ngomong Rasman, Firdaus. Bang Hotman harus tunjukkan kepada kita semua nih, masyarakat Indonesia, inilah saatnya di mana momentum Bang Hotman sebagai korban ya, Bang Hotman kulitin si terdakwa dengan adanya sidang terbuka, kita semua bisa menyaksikan gitu loh. Nggak usah ditutup-tutupin Bang. Jangan, justru ini momennya abang ya, yang ditunggu jutaan masyarakat Indonesia. Ingat Bang Hotman, ini momennya Bang Hotman untuk ngulitin si terdakwa ya. Jadi kalau besok tanggal 20 besok hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, saya minta Bang Hotman keberatan ya, karena itulah momen Bang Hotman sebagai korban bisa menguliti si terdakwa. Keberatan Bang gitu loh. Gak apa-apa Bang, kita semua masyarakat dukung. Kita pengen lihat secara transparan jalannya persidangan tuh seperti apa ya. Toh ini kan judulnya kasus pencemaran nama baik gitu loh. Nah saya yakin ya, saya percaya ketika Bang Hotman sebagai korban mengajukan keberatan ya, yang mulia, kalau sidang tertutup. Kenapa? Karena saya mau kulitin dia si terdakwa secara terbuka gitu ya. Dan ketika pihak
siapa namanya, pihak terdakwanya juga meminta sidang terbuka, saya yakin hakim pasti akan ketok palu sidangnya terbuka. Itu loh. Jadi sangat disayangkan kalau sidang ini tertutup. Apa sih yang ditutup-tutupin? Ya. Bang Hotman kan kita juga berkawan kan? Bang Hotman tahu saya tahu Bang Hotman. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi artinya masyarakat Indonesia ini nunggu gitu loh. Cobalah tunjukkan kepiawaianmu, ya, bagaimana cara dan gayamu bersidang membela diri sebagai korban gitu loh. Ayo Bang, ajukan. Minta sidang terbuka untuk umum, terbuka untuk masyarakat bisa melihat dan menilai secara transparan bagaimana, ya, perilaku si terdakwa. Itu keren Bang. Jangan diem aja Bang. Saya kemarin kecewa loh lihat Bang Hotman loh, kok diem aja. Dimana seharusnya seorang korban lah yang paling keberatan kalau sidangnya tertutup. Kayak saya contoh nih kemarin, putra saya menjadi korban, ya. Saya nggak minta sidang tertutup, bahkan saya panggil media, panggil wartawan supaya tahu tuh anaknya tuh, ya, anaknya si anak yang melakukan kekerasan, ya, terhadap putra saya tuh, itu terdakwanya tuh, gitu loh. Kalau jadi korban harus gitu Bang, nggak usah malu, nggak usah harus ada yang ditutupin. Apa yang ditutupin Bang? Abang jadi korban kok dalam hal ini, masyarakat semua dukung abang. Kenapa mesti abang istilahnya tidak minta? Itu hak abang sebagai korban minta terbuka yang mulia. Saya mau kulitin ini si Rasman, gitu dong Bang. Nah, gimana? Kira-kira masyarakat, netizen, teman-teman ini pada setuju nggak gitu loh? Pada setuju nggak kalau besok tanggal 20 Februari 2025 sidang, ya, kasus pencemaran nama baik dengan melibatkan Bang Hotman dan Bang Rasman dibuka untuk umum dan kita bisa lihat semua transparan gitu loh, ya kan? Saya ini tidak bicara membela Bang Rasman atau Bang Hotman, saya bicara mengenai kebenaran, mengenai seorang korban, ya. Biar bagaimanapun faktanya saat ini Bang Hotman Paris korban, gitu loh. Bang Hotman Paris harus kita dukung, ya, harus kita dukung supaya sidang ini terbuka, supaya perilaku negatif daripada Bang Rasman itu bisa dikulitin, disaksikan sama kita semua gitu loh. Gitu Bang. Ini saran lo ya dari junior nih, dari junior yang masih bego-bego lah gitu loh, masih nggak sehebat kalian dalam beracara, khususnya di persidangan. Gitu. Jadi yuk kita dukung yang kebetulan saat ini Bang Hotman jadi korban. Yuk kita dukung supaya sidangnya terbuka, bisa liput oleh media supaya kita tahu. Dan juga bukan untuk menghakimi Bang Rasman, bukan, tapi supaya kita tahu, oh ternyata begini, dan oh kita nggak boleh ya mencontoh seperti itu. Oh pembelaannya seperti ini, oh ternyata nggak seperti itu gitu. Kan pasti lebih gini deh, pasti nih saya jamin 99% masyarakat Indonesia akan lebih menanti, ya, perdebatan argumentasi di persidangan daripada lihat yang ribut-ribut begitu kemarin. Betul nggak? Ya kan? Saya pun datang juga pengen lihat mereka berdua tuh dengan gayanya masing-masing bersidang, beracara, bukan ribut-ribut gaduh ricuh atau saling omong-omong, ya, membalas pantun di sosial media, di televisi, aduh itu nggak kelas deh. Jujur, saya sebagai junior kalian nih, saya sebagai juniornya Bang Rasman, Bang Hotman, kalau saya melihat kalian hanya ribut-ribut, omong-omong di televisi, ya, di media online, di sosial media, come on, grow up. Dewasa, tunjukin kehebatan kalian berdua itu di persidangan, ya, tunjukin kehebatan kalian berdua, Bang Rasman, Bang Hotman tuh di persidangan besok secara terbuka. Masyarakat Indonesia pengen lihat gitu loh, bukan kalian adu jago, adu argumentasi di sosial media, ya, atau di infotainment, bukan. Bener deh. Saya pribadi nih, demi Allah, demi Tuhan, saya pengen melihat Bang Hotman dan Bang Rasman beradu ilmu hukum, ya, dengan gaya, dengan strateginya di
pengadilan besok 20 Februari. Bukan ribut di sosial media, bukan ribut di televisi. Udah nggak zaman. Ya, tidak mendidik masyarakat itu. Tidak mendidik masyarakat. Dan masyarakat, netizen khususnya, ayo kita dorong besok sidang ini terbuka. Apa nggak bosen, nggak capek? Berapa tahun ini kita lihat Bang Rasman diminta komentar untuk Bang Hotman, ngomongin Bang Hotman gini-gini. Gitu juga Bang Hotman diminta sama wartawan ngomongin Rasman gini-gini. Capek kan, udah bertahun-tahun. Itu sinetron udah episode udah berapa ratus gitu loh. Nggak ada ini, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi lebih baik kita lihat. Kita sama-sama tanggal 20 meluangkan waktu baik melalui handphone atau TV. Kita lihat siapa ini yang jago di persidangan. Ya, siapa yang jago di persidangan. Gitu loh. Apakah Bang Hotman bisa membela dirinya sebagai korban? Apakah Bang Rasman bisa membela dirinya sebagai terdakwa? Di situ kita bisa lihat. Jadi ilmu pengacara itu bukan ilmu omon-omon. Ya, bukan ilmu omon-omon di sosial media ribut tengkar, bukan. Ilmu pengacara itu lu lawan siapa, lu menang apa enggak di meja hijau, itu baru keren gitu loh. Ya. Saya rasa banyaklah masyarakat Indonesia yang sudah pintar, yang sependapat dengan saya. Artinya, yuk kita lihat, kita tonton, kita cermati bagaimana dua pengacara yang heboh, ya, yang heboh sudah bertahun-tahun ini, yang omon-omon di media terus, bagaimana mereka beradu ilmu di persidangan, gitu loh. Yang pasti, saya, walaupun seorang pengacara ataupun menjadi korban, saya akan minta sidang terbuka supaya bisa saya telanjangi, saya kuliti terdakwa dengan perilaku-perilaku dan alat bukti yang saya punya, gitu loh. Maaf. Gitu juga sebaliknya. Saya pengen lihat bagaimana ya seorang Bang Rasman yang selama ini bisa membela kliennya, bisa nggak dia membela diri di persidangan besok, gitu loh. Ya, masyarakat saya yakin lah kalian semua udah pintar. Apa kalian nggak bosen gitu loh lihat ribut-ribut di sosial media, ribut di televisi, apa nggak bosen? Ya kan? Kan lebih baik kita semua bisa nontonnya secara live ya, bisa nontonnya secara live dan kita betul-betul bisa mengambil ilmu lah, terutama kita nih yang junior nih udah bosen gitu loh ngeliat abang-abang gua nih, Bang Hotman, Bang Rasman pada ribut-ribut aja, ngomong-ngomong, saling menjatuhkan, saling ini di persidangan dong gitu loh, di persidangan ini yang kita tunggu. Saya yakin masyarakat Indonesia, makasih tante, saya yakin masyarakat Indonesia nunggu. Saya kalau perlu satu hari saya nggak kerja tuh kayak kemarin tuh. Saya satu harian saya nggak ambil kerjaan, nggak kemana-mana. Saya pengen lihat, demi Allah, demi Tuhan, ya. Saya cuma pengen lihat kalian bersidang. Seorang Bang Hotman, seorang Bang Rasman bersidang kalian berdua, bukan omong-omong terus di media. Bosen masyarakat, capek, ya. Makasih Anti. Kita pengen lihat, kita semua pengen lihat siapa yang jago di persidangan, gitu loh. Jadi sekali lagi saya minta Bang Hotman sebagai korban ya, sebagai korban khususnya, jangan mau tertutup Bang, jangan mau tertutup. Justru dengan sidang terbuka itu menguntungkan Bang Hotman, menguntungkan Bang Hotman sebagai korban, bisa kulitin yang namanya si terdakwa Bang Rasman, gitu loh. Jangan Bang Hotman, jangan mau tertutup. Ajukan sidang terbuka. Biar live, ya, biar semua media liput, biar kita semua masyarakat bisa menonton gitu loh. Kami nggak peduli kok apa sih ininya, apa sih katanya kemarin alasannya karena asusila gini. Aduh, udahlah. Kita nggak peduli, ya. Kita juga udah banyak dipertontonkan kasus-kasus yang ngeri-ngeri, sadis-sadis. Enggak, kita nggak peduli ininya apa, subjeknya kita nggak peduli. Yang kita mau lihat bagaimana gaya kalian di persidangan, gitu loh, ya. Karena capek, kita semua capek melihat kalian omon-omon di media, ribut di media tiap hari. Setelah selesai sidang, wartawan lari ke Bang Hotman. Setelah lari dari Bang Hotman, wawancara lari ke Bang Rasman.
Capek masyarakat, ya. Masyarakat capek. Ayo dong, sajikan apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tunjukkan, ya. Maaf. Tunjukkan kehebatan kalian di persidangan, di meja hijau gitu loh. Percuma adu gagah, adu hebat, saya kenal ini, saya kenal itu. Cuman ngomong-ngomong doang di sosial media. Nggak penting, terutama buat saya juga sebagai junior. Saya pengen belajar hukum dari kalian. Tunjukkan kehebatan ilmu hukum kalian di fakta persidangan, di persidangan besok tanggal 20 Februari. Gitu loh. Ya. Udah capek, Bang. Capek saya bicara ribut-ribut di sosial media tuh. Mau ngapain sih? Bikin ini aja, provokasi masyarakat aja, mau ngapain? Ya. Mau ngapain gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman di TikTok ini yang menyaksikan live saya nih, ada 1000 sekian ratus orang. Ayo kita dukung persidangan besok tanggal 20 Februari 2025, ya, kasus pencemaran nama baik Bang Hotman dan Bang Rasman bisa terbuka persidangannya untuk umum dan bisa diliput oleh media, supaya kita lihat bagaimana mereka di ruang persidangan, bagaimana mereka mengajukan bukti, bagaimana mereka berargumentasi. Itu yang baru keren, ya. Masyarakat udah bosan, udah muak nonton argumentasi pembelaan diri, penyerang sana sini, itu hanya di sosial media. Kalian ini pengacara loh. Kalian bukan apa istilahnya? Bukan selebgram. Bang Rasman, Bang Hotman itu pengacara, bukan selebgram, ya. Jadi tunjukkan kehebatan kalian kepada kami masyarakat, khususnya kepada saya junior Anda di persidangan besok tanggal 20. Gitu. Siapa yang setuju, ayo kita dukung sidangnya terbuka supaya kita bisa lihat seperti apa kehebatan mereka berdua dalam persidangan. Bukan omon-omon di media sosial. Ya. Kan Rasman bukan pengacara. Bukan pengacaranya, kan baru saja. Karena baru dicabut keanggotaannya dan baru dibekukan berita acara sumpahnya. Tapi kemarin waktu mereka berseteru itu mereka pengacara, ya. Jadi jangan nggak update gitu loh. Jangan kudet, kurang update. Ya. Jangan kudet. Yang pasti, kalau kalian setuju dengan sidang mereka berdua besok tanggal 20 terbuka, berarti kalian itu betul-betul murni masyarakat yang kepingin melihat gitu loh. Bagaimana prosesnya sidang, bagaimana mereka berdua itu berargumentasi. Ya memang posisinya Bang Rasman saat ini sudah bukan pengacara, tapi kan dia itu sebagai terdakwa, sehingga saya pengen lihat mereka Bang Rasman juga berargumentasi dengan korban Bang Hotman gitu loh. Kamu nih ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti ya jangan komentar gitu loh, nanti jadi blunder, jadi bingung. Pak Sunan, bagaimana masalah skincare? Ya, kalau untuk skincare pastinya saya pesan kepada kalian, khususnya semua yang menggunakan skincare, ya hati-hatilah ya. Hati-hati, dan ketika jadi korban jangan diem. Ya, jangan diem. Korban produk mana jangan pernah diem. Karena kalau kamu diam, artinya kamu membiarkan mungkin ratusan atau ribuan orang menjadi korban. Begitu ada yang tidak benar, segera ke dokter, cek. Ya, kalau memang kandungan itu berbahaya, ajukan
upaya hukum. Saya siap. Saya kalau untuk gini loh ya. Jadi mungkin teman-teman juga baru tahu atau belum tahu bahwa saya itu bersama teman-teman Himpunan Advokat Muda Indonesia semenjak tahun 2014 itu sudah membuka layanan gratis bantuan hukum untuk masyarakat dan konsultasi hukum gratis buat masyarakat di seluruh Indonesia. Saya keliling. Saya kemarin misalnya ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jogja, ya di Palembang, di Sumatera Selatan, lalu di Bali, di Nusa Tenggara Timur. Kami keliling gitu ya. Itu sudah kami lakukan semenjak 2014. Kalau mau lihat pemberitaannya juga ada di Google gitu loh. Ya, jadi kalau untuk masyarakat tentunya saya selalu ngajarin para advokat muda. Nomor satu, ketika kalian lulus dan menjadi seorang pengacara, banyak-banyaklah membantu masyarakat. Tentunya yang terzolimi. Karena apa? Karena dari bayarannya itu bukan uang mungkin. Bayarannya adalah doa, air mata dari masyarakat yang terzolimi untuk kamu sebagai advokat muda. Dari situlah kamu nanti akan bisa dikenal ya. Ketika dikenal kamu punya nilai. Ketika punya nilai pasti klien-klien yang berduit akan datang cari kamu. Nah itu yang selalu saya ajarkan kepada para advokat muda. Jadi begitu selesai jadi advokat, begitu dilantik dan lulus jadi advokat, jangan langsung mikir gue mau kaya, gue mau cari duit. Enggak, jangan. Minimal sekali 2 tahun kamu apa istilahnya ya, mengabdi buat masyarakat, bantu benar-benar sungguh-sungguh masyarakat. Jangan cuman ngomong aja tapi dibantu bener gitu loh. Kayak kami dulu sampai dampingin persidangan apa segala, ditahan polisi kami dampingi sampai bebas gitu loh. Banyaklah beritanya, silahkan dilihat di Google. Himpunan Advokat Muda Indonesia. Nah, saya juga bisa mungkin seperti sekarang ini karena mungkin banyak doa-doa dari masyarakat yang saya bantu, ya kan. Pernah pada saat itu saya langsung borongan membantu berapa ratus orang gitu ya, yang merasa ditipu oleh oknum TNI lah, dimana pada saat itu saya langsung bergerak dengan cepat agar supaya kasus ini tidak ramai, tidak meresahkan, tidak gaduh. Jadi saya langsung bertemu dengan pimpinan atau panglima pada saat itu, dan ya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan beres semua, uangnya masyarakat kembali, dan saya tidak memungut biaya apapun, karena buat saya itulah ladang pahala saya, karena itulah momen saya berbakti dan mengabdi buat masyarakat. Jadi hampir 180 orang pada saat itu yang merasa dirugikan oleh oknum petinggi TNI, dan dalam 1 bulan uangnya kembali, selesai semua, beres gitu. Dan memang itu tidak saya expose karena untuk menjaga semua lah. Jadi saya tidak expose, tapi alhamdulillah selesai dengan baik dan tidak dipungut biaya. Gitu teman-teman. Jadi ini sebelum saya tutup live-nya, sekali lagi yuk kita dukung besok persidangan tanggal 20 itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan 2 pengacara senior. Buat saya, mereka senior saya karena usia di atas saya, secara terbuka supaya kita masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Bang Rasman, Bang Hotman menyajikan ya fakta-fakta persidangan. Mereka beradu mulut lah, kalau mereka biasa selama ini kita dengar, kita lihat beradu mulut, saling berbalas pantun di sosial media, di televisi, di pemberitaan online. Besok kita semua pengen lihat ya beradu mulutnya Bang Hotman dan Bang Rasman. Maka kami harapkan, saya pribadi sebagai junior berharap supaya besok sidangnya terbuka untuk umum dan kita semua bisa lihat gitu loh. Kan seru tuh, ya nggak?
Daripada kita lihat tiap hari cuman Bang Hotman ngomong Bang Rasman gini, Bang Rasman ngomong Bang Hotman gini. Besok kita lihat di persidangan. Karena seyogyanya pengacara yang hebat itu ya di persidangan gitu, bukan di sosial media, bukan di omon-omon gitu. Makasih ya. Itu sekali lagi terima kasih teman-teman sudah masuk di live saya. Sekali lagi saya kepingin sekali bisa melihat ya abang-abang saya itu bertarung di meja hijau, bukan di sosial media. Oke, selamat berakhir pekan. Ya, salam sehat saya selalu untuk keluarga, dan jadilah